emosi. Oh, baru 2 tahun. What's up ya, kembali lagi di Isa Podcast. Sawadikap. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat-sangat spesial. Siapa lagi kalau bukan Rian. Apa kabar Bro Rian? Alhamdulillah. Baik. Sudah kena corona? Oh, tidaklah. Enggak. Corona yang Kemarin sakit. sakit, Ki. Itu sakit asam lambung naik Oh, asam lambung. di otak. Oh, bukan di perut deh. Bukan. Ah. By the way, apa kegiatan tak sekarang ini? Kegiatan saya sibuk akhir-akhir ini. Sibuk apa, Ki? Urus urusan nyutang. Weh, digaji gitu? Tidak. Aduh, astagfirullah. Jadi, Bro Rian, saya dengar-dengar ini kita terjun di dunia per-MC-an itu dari tahun berapa? Saya terjun di dunia per-MC-an dari tahun baru mau 2 tahun. Baru kali ini tahu ini bikin emosi. Oh, baru 2 tahun. Iya. Itu MC formal atau MC DJ? Jadi MC DJ yang baru mau 2 tahun. Oh, kalau MC formal Sudah lama. sudah lama dari 2016, tapi enggak jadi besar ya. Sampai sekarang. sampai sekarang. Berarti begitu-begitu hidupmu, Bro. Begitu Berarti saja. ada kesalahan ini dalam siklus kehidupanmu. Sebenarnya kalau kita bilang kesalahan, ya mungkin Ada sedikit lah. ada kesalahan. Kira-kira apa? Tuhan dah kasih rezeki. Tidak. Terus ini ya, tujuan jadi MC itu seperti apa sih? Tujuan jadi MC menghibur saja, lebih ke menghibur. Karena kan pada dasarnya saya adalah laki-laki penghibur. Saya mau tanyakan ini, bisa disebut orang sebagai konten kreator kalau followersnya itu sudah berapa? Ya, orang Melengok ke kamera anjing. Ya. Teman-teman yang Isa Podcast harus tahu ya, Ya. yang bisa disebut konten kreator tidak berdasarkan followers. Jadi kalau followersnya 500 terus dilihat itu orang lihat tak 200 sih. Konten kreator itu dia telah membuat karya. Ah, Namanya saja kreator. iya, terus. Ada dia sudah buat suatu konten, Iya. dia kreasikan. Ah. Itulah yang dikatakan konten kreator. Oh, berarti jadi konten kreator itu tidak selamanya mengikuti followers banyak, tah? Tidak. Berarti dia lebih ke menampilkan sesuatu karya yang menghibur masyarakat. Masyarakat. Oh, begitu deh. Terus kau sampai sekarang buat konten atau stop? Kadang-kadang buat, Itu kadang-kadang tidak. jadi konten kreator itu kan pasti harus setiap hari upload video, mungkin upload atau kata-kata kah? Tidak ada penghasilan kah? Atau mungkin ada kekurangan mungkin dari kameranya, editingnya atau apa? Kalau kontenku kadang-kadang ya saya kan bisa dibilang mengambil jurusan, bukan jurusan Ya. saya lebih ke ranah komedi. Oh, ranah komedi. Tidak gampang loh bikin atau membuat Naskah. sesuatu yang lucu. Oh, begitu. Tidak gampang. Karena kamu Biar people is a podcast tahu, Anjir. kira gampang itu, melucu kurang ajar. Enggak gampang. Tapi kan ada hasilnya. Apa hasilnya? Hah? Berarti kau stop ini konten kreatormu karena enggak ada hasilnya, anjir. Bukan tidak ada hasilnya. Kenapa? Kau ketawai saya begitu-begitu saja. Oh, tidak. Terus Jadi kemarin saya lihat selalu bikin konten itu sama Brocil. Tah? Iya. Apakah Brocil buang Ki atau kita yang sendiri keluar? Brocil,
Ini saudara Amil bro Cenda tahu di mana arah hidupnya. Jadi begini, Ah, saya tidak dibuang. ah, Cuman saya dengan beliau iya. tidak lagi bersama buat konten. Nah, karena memang kau tidak ada komitmenmu kayaknya toh bro Cil itu selalu buat konten loh. Bukan tidak ada komitmen. Lebih ke kemarin kan saya sempat kerja. Ah, Lebih padat juga kesibukan dari kerja. ah. Gabung di satu manajemen. Manajemennya itu Iza Record. Terus kenapa kita pilih Iza Record? Karena saya mau Jangan kau bohong anjing. ini Hmm. mengenai kenapa saya tertarik dengan manajemen Iza Record. Yang pertama, people Iza Podcast harus tahu ya. Ya, apa tahu itu? Iza Record mempunyai solidaritas yang tinggi, Ah, terus punya aturan. ah, Yang punya pertama, aturan. manajemen yang baik adalah manajemen yang punya aturan, Ah, yang dimana mengajarkan kita kepada sesuatu yang lurus-lurus saja, baik-baik ya. baik-baik saja. Ah, begitu. Kenapa juga Iza Record itu tidak pernah memaksakan apa yang harus dipaksakan? Toh? Karena yang harus kita hindari itu kalau di Iza Record itu ada 3 sebenarnya. Pacaran satu manajemen, terus narkoba, toh? Terus ketiga itu jangan menjelek-jelekan sesama satu manajemen. Ini pertanyaan agak sensitif, enggak apa-apa toh? Iya, yang penting bukan 18+. Nah, ini konten 18+ komedi sama perdijian perdunia malam. Jadi kalau kau nggak mau ditanya, paling keluar muka. Ih, siapa tahu bisa aja 20+ Oh, iya tahu. toh. Iya, sensitif kok, Dek. Malu, sob. Sudah ditipu banyak orang. Yan, berapa banyak perempuan itu kau tiduri, saudara? Tidak pernah meniduri perempuan. Apa aja? Ini aja. Oh, gitu deh. Padahal siapa sekarang namanya pacar teh? Namanya Nama aja, saya mau tahu aja nama toh. Karena kalau nama itu bisa langsung diartikan apa arti namanya itu perempuan. Saya bisa artikan. namanya Aisyah. Aisyah. Oh, berarti itu Aisyah suka kos. Artinya itu suka kos, tapi karena ketakutan harus selalu ditemani sama pasangannya. Itu artinya. Terus kedua, dia itu kalau ada uangnya selalu berbagi. Terus kalau ndak ada uangnya itu cowoknya biasa dibuang juga. Karena begitu, itu yang saya tahu ya, yang saya tahu biasa dibuang ki. Cari laki-laki lain itu, makanya kau kerja andal berusaha bagaimana supaya menyenangkan itu pasanganmu. Ya, yang kedua. Terus pernah tidak kau bermasalah sama seorang konten kreator atau selebgram? Tidak pernah sama sekali. Alas. Saya tidak pernah punya masalah sama siapapun, apalagi dari kalangan konten kreator ya. Tidak pernah sama sekali. Serius? Tidak tahu kalau saya yang dimusuhi. Oh, Tapi saya tidak pernah merasa. Tapi bahwa- pernah kau merasa dimusuhi sama konten kreator? Tidak juga sih. Atau saya yang kurang peka. Iya. Tapi tidak pernah aja merasa begitu, dan tidak pernah aja ada juga sih. Saya merasa tidak pernah aja juga. Tapi sebelum di ISA, kau di manajemen ada pernah tidak kau naungi juga manajemen lain? Sebelum di ISA Jangan disebut, bilang saja iya atau tidak. tidak ada. Tidak ada. Tidak. Tapi pernah kejadian selama kau jadi MC, pernah tidak ada perempuan yang kau sikat di dalam itu klub? Oh, Kau kalau bawa dalam pulang. klub tidak pernah. Kau bawa pulang. Kalau saya bawa pulang tidak pernah. Dia yang bawa pulang saya. Tidak. Aisyah, Tidak. hantam belakang atau hantam duduk? Hantam belakang. Atau hantam duduk? Enak dua-duanya kan menghantam. Alasannya? Ya hantam belakang, hantam duduk. Tapi saya biasa cuma belakang. Oh, belakang enak deh. Iya. Tapi cepat keluar. Oh enggak, saya tak 2 jam. MC toh? Siapa anak-anak bilang itu yang lebih dari 2 jam juga? Berarti sama kok, sama-sama guru ke apa? Iya, ada anak Isa guruku. Siapa? Namanya Mr. Ewok. Jadi tentu harus tahu guruku adalah Mr. Iya. Ewok. Yan,
ini kan lagi panas-panasnya ini, bukan cuma di Makassar, di Indonesia, seluruh Indonesia. Nah, bagaimana kira-kira pendapat ini tentang PPKM yang terus diperpanjang, dan menurut saya ini tidak ada solusi saya dapat. Saya tambah miskin, Ji. Bagaimana itu kira-kira pendapatnya itu masalah PPKM diperpanjang terus? Tolonglah kami pekerja-pekerja Hiburan malam, tempat hiburan malam. pekerja-pekerja yang terkena dampak, minimal kalau tidak dibuka kembali, ya minimal kasih kami solusi. Ya, Kasih solusi kami apa? lapangan Solusi kerja, apa? Lapangan misalnya kerja. kasih kami lapangan kerja, atau kasih kami biaya untuk tetap menjalani hidup, Untuk bertahan hidup ya. bertahan hidup. Kalau saya sih satu, untuk Bapak pemerintah mohon didengar apa yang teman-teman, mungkin saya bisa mewakili dari teman-teman yang kerja di tempat hiburan malam. Untuk Bapak pemerintah mohon, apabila ada PPKM perpanjangan, mohon dikasih solusi, mungkin bisa memberi sembako buat teman-teman, atau mungkin bisa merealisasikan pekerjaan buat teman-teman, biar bagaimana teman-teman semua yang kerja di tempat hiburan malam itu tidak tambah miskin. Bahwasanya pekerja hiburan malam itu harus diperhatikan, jangan sampai ada memecah belahkan keluarga karena dampak dari perekonomian mereka. Pernah ada tidak perempuan yang susah kita lupa karena mungkin dikasih klimaks? Sampai saat ini masih yang terbaik ya dia. Aisyah, Aisyah, kau kena tipu selalu. lebih sayang. Dan jika nanti toh Apa itu? Tuhan kasih kesuksesan toh, atau mungkin kebahagiaan, siapa orang pertama yang kita mau bahagiakan? Orang pertama yang saya akan bahagiakan adalah Nah, mamaku mama tak, bapak tak ada aja. sama bapakku juga. Bapak aku. Karena kerja sama waktu dia buat saya. Alasannya kenapa Mace sama Pace kita mau bahagiakan pertama? Ya, ada pernah saya dengar peribahasa yang seperti ini. Seandainya tidak ada Tuhan, bisa dikatakan ibu adalah Tuhanmu. Berarti surga di telapak kaki ibu, intinya Ibu. gitu tak? Caca men. Kalau kita mau bahagia, bahagiakan dulu kedua orang tua tak. Karena kita tidak tahu itu bagaimana orang tua merawat itu dari kecil hingga saat ini tak. Apa yang dia lakukan supaya kita bahagia. Nah, nanti kalau sukses juga, bagaimana mungkin biar apa kita kasih orang tua itu tidak bakalan terbalas dengan apa yang dia buat di kita. Kita punya pacar, kita punya mantan ada beberapa, tidak capek gitu mainin perempuan. Saya punya pacar, saya punya mantan. Iya. Saya tidak pernah merasa memaini wanita. Justru so- kak, saya yang dimaini kasih sama wanita. Kalian harus tahu itu. Saya dimaini sama wanita. Menikah umur berapa? Untuk target menikah saya di umur 25 tahun. 25 Karena tahun. target sukses itu di umur 25 tahun itu sudah sangat mapan ya, sudah memiliki apa yang diinginkan, sudah pokoknya sudah bahagiakan sampai kapanpun ya, tidak pernah kita merasa puas untuk bahagiakan yang namanya kedua orang tua ya. Iya. Cuman saya sudah merasa mungkin cita-cita saya untuk kedua orang tua saya sudah tercapai, baru saya menikah. Yang terpenting adalah orang tua saya dulu. Apa yang kau cita-citakan biar orang bisa nilai itu kau itu sukses? Gantikan Esa di Isa Report. Kamu mau kau? Ada bisa aku tahu. Kamu mau kau? Tidak. Anak kecil lagi susah kau rawat, apalagi kayak besar mau ada. Ya. Apa kira-kira kita lakukan itu kalau ada teman tak
yang sudah kita baiki terus kecewakan. Bagusnya kita apa itu orang? Oh tidak, kalau saya tetap saya diami. Saya tipikal orang yang walaupun bahasanya ya sudah terjadi berkali-kali sama saya. Walaupun saya sudah tahu bahwasanya kau sudah cerita kak begini-begini, kau sudah anu kak begini-begini. Satu selalu hal yang saya tunggu-tunggu. Apa itu? Ketika dia minta tolong kembali sama saya. Saya tidak pernah, saya tanamkan dalam diriku, saya tidak pernah mentidakkan apa yang dia minta tolong. Biar sepupu. Mau sepupu, mau keluarga, mau teman, mau sahabat. Tapi ada saya dengar-dengar ini baru-baru. Kau bawa orang ke keluargamu, kau bawa sepupumu lah. Kau bawa itu orang untuk rental mobilnya itu teman. Sana mana itu teman? Sana mana? Terus itu mobil bukan dari rental. Pergi dia kasih pegang. Dia pakai galang. Iya, apa pendapatmu itu? Bagus diapai? Kemarin hampir saya kasih jadi onde-onde tuh anak. Betul. Cuman kembali lagi saya ingat mungkin di posisi itu mungkin dia ada masa di mana dia sulit. Mungkin caranya yang salah. Bagus diapain? Ditumbuh. Ditumbuh. Ya begitulah, kita berteman itu ada kalanya jangan mengecewakan satu sama lain lah. Tulus berteman, biar tambah banyak teman tak. Karena bagi saya itu teman itu bisa dia bikin sukses. Betul. Karena rezeki itu tidak selamanya dari diri sendiri. Kadang Tuhan titipkan dari arah manapun, mau dari teman, mau dari orang yang tidak dikenal, mau dari keluarga. Terus mungkin ini Rian sempat bikin konten juga, konten kata-kata, mungkin komedi tuh. Berikan dulu sama teman-teman tak kata-kata motivasi biar bagaimana menjalani hidupnya ini yang lagi sekarang. Karena ada PPKM yang tidak tahu kapan selesainya, karena corona juga tidak tahu kapan selesainya, banyak pekerja juga yang nganggur. Apa kira-kira kata-kata motivasi buat teman-teman ini? Ini saya kasih singkat saja, padat dan jelas ya. Apapun yang terjadi kawan, tetaplah bernafas. Mungkin ada satu pertanyaan dari Rian buat saya, bagaimana bisa saya jawab? Apa yang Rian mau dari saya? Setelah saya lihat juga, saya nonton tuh beberapa episode di Isa Podcast ini. Saya boleh minta satu ini? Apa itu? Sama besok. Boleh. Tidak. Asal kita tahu Riana, ini studio saya sudah tentukan bahwa ini studio, ini rumah berkreasi dan berkreativitas. Jadi siapapun yang mau datang di sini tapi dengan niat baik ya, jangan niat jelek. Siapapun mau datang ke studio Isa, pintu terbuka 24 jam. Mau berkreasi apapun, mau mungkin live dengan bernyanyi, mungkin mau live dengan bermain DJ, atau mungkin mau jukir balik, mau juga mungkin juga mau buat video mukbang atau makan besar, silakan. Yang jelas sebelum Anda kesini harus ada niat baiknya.